Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut di part 2. Dan pada part 2 ini kita akan membahas nomor 11 sampai dengan 20. Oke, kita lihat dulu. Di nomor 11, pada percobaan pengukuran suhu ruang dua buah masjid akibat dari radiasi panas sinar matahari dari pukul 7 atau waktu duha yaitu pagi sampai pukul 18 menjelang sholat maghrib dengan menggunakan termometer ruangan diperoleh data sederhana seperti terlihat pada gambar berikut. Oke, kalau kita perbesar di sini, di situ ada dua keterangan. Ruang masjid A itu bentuknya seperti ini, sedangkan yang ruang masjid B bentuknya yang kotak. Berarti yang ini yang B, yang atasnya ini adalah yang A. Oke, berdasarkan grafik di atas, maka kita lihat jawabannya. Yang A, suhu ruangan kedua ruangan masjid A dan B tersebut sama pada jam 16. Kita lihat jam 16 itu di sini. Lah kalau kita tarik garis ternyata tidak sama ya. Satunya ada di 28, satunya ada di 29. Ini 29, yang ini 28. Jadi nggak sama. Salah yang A. Yang B, perbedaan suhu tertinggi ruangan kedua masjid terjadi pada jam 14 tertinggi. Nanti aja kita simpan dulu karena hitung-hitung. Yang C, suhu terendah terjadi pada ruangan masjid B yaitu pada jam 9. Yang B itu tadi yang bawah. Suhu terendahnya pada jam 9. Jam 9 dia di sini. Oke, nggak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena ternyata ada yang lebih rendah yaitu di sini pada jam 18 ya. Ya, mem hapus dulu. Mem ulang. Jadi kalau yang A tadi bukan, yang B masih kita simpan, yang C dia bilang suhu terendahnya pada jam 9. Jam 9 di sini ya. Lah dia letaknya di sini. Padahal yang B itu ada yang lebih rendah dari jam 9 yaitu pada jam 18 ya, dia letaknya di situ. Jadi yang C ini salah. Kita lihat yang D. Suhu terendah ruangan masjid A dan B masing-masing pada jam 9 dan 18. Oke. Yang A. Yang A pada jam 9. Kita lihat awalnya di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, berarti yang A ini sudah betul. Ya, terendahnya di jam 9 dan yang B terendahnya di 18. Ini juga betul. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 11 itu adalah yang D. Oke. Itu untuk yang nomor 11. Next, sekarang kita ke nomor 12. Oke. Posisi bintang yang terlihat malam hari sebenarnya adalah posisi semu. Semu itu berarti tidak nyata. Posisi tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut. Jadi dari gambar ini bisa terlihat ya ada A aksen. Kalau ada tanda aksen atau petik atas, ini artinya dia semu. Kalau tidak ada tanda petik atas, ini berarti dia artinya nyata. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya sebenarnya posisi bintang itu berada di A yang nyata ini. Tapi terlihatnya itu seolah-olah dia berada di A aksen. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi hal ini itu dikarenakan karena apa? Jadi gini nak, ini kan aslinya di bawah, tapi terlihatnya di atas. Kemudian dia masuk dari ruang hampa masuk ke atmosfer bumi. Di situ ada perbedaan ya, ada perbedaan jarak ya, awalnya di bawah terus satunya di atas lah. Peristiwa ini ya, peristiwa perubahan arah rambat cahaya ini disebut sebagai pembiasan.
Jadi apa itu pembiasan ya? Pembiasan itu adalah peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium yang lain yang memiliki kerapatan berbeda. Medium itu apa, Mem? Jadi kayak gini, misalkan dari gambar ini, mediumnya itu ada ruang hampa, kemudian ada atmosfer bumi. Kalau kita terjemahkan sebenarnya ya, ini kan bintang ini ya, itu dari ruang hampa kemudian ke atmosfer bumi ya. Jadi kita lihat yang A sekarang. Cahaya bulan berasal dari ruang hampa udara menuju udara di atmosfer bumi. Ruang hampa ke udara ini sudah betul, tapi yang dilihat di nomor 12 itu bukan bulan. Jadi salah, ini adalah tentang bintang. Kita lihat yang B. Cahaya matahari berasal dari udara menuju ruang hampa udara di atmosfer, bukan ya, dari hampa udara dulu. Yang C. Cahaya bintang berasal dari ruang hampa udara menuju udara di atmosfer bumi. Oke, ini betul. Kita lihat yang D. Cahaya bintang berasal dari ruang udara menuju hampa udara, bukan ya. Jadi dari hampa udara dulu baru ke atmosfer bumi. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, lanjut. Perhatikan gambar peristiwa terjadinya pelangi berikut. Kita lihat, jika ada cahaya matahari setelah hujan berhenti, maka cahaya tersebut dapat menembus tetesan air hujan di udara. Kerapatan udara dan tetesan air hujan berbeda. Maka ketika cahaya matahari merambat dari udara ke tetesan air hujan akan mengalami. Jadi ini itu namanya apa? Ini itu namanya gini. Cahaya matahari itu awalnya dia adalah cahaya putih. Kemudian dia terkena oleh titik-titik air, maka dia terurai. Ya. Jadi cahaya ini terurai. Peristiwanya mengalami apa? Penguraian. Lah, nama lain dari penguraian itu adalah penyebaran cahaya. Itu ya, nama lain dari penguraian adalah penyebaran cahaya. Kalau penggabungan cahaya bukan, pemantulan cahaya juga bukan. Kalau contohnya pemantulan cahaya itu apa? Contohnya misalkan kamu mengarahkan senter yang menyala ke cermin datar, maka di situ nanti cahayanya akan dipantulkan. Kayak gitu ya. Jadi untuk nomor 13 jawabannya adalah yang D. Sekarang kita ke nomor 14. Perhatikan gambar ban mobil yang berbunga atau bergerigi, tidak licin dan masih baik seperti berikut. Pada saat ban mobil mengadakan kontak yang sempurna dengan permukaan jalan, manfaat yang diperoleh berikut yang tepat adalah, jadi apa sih sebenarnya manfaatnya ban itu dibuat bergerigi kayak gini ya? Dibuat bergerigi kayak gini tuh biar dia tidak selip, biar tidak licin. Ya, intinya kata kuncinya di situ, biar tidak mudah terpeleset. Oke, kita cari sekarang. Yang A, kendaraan sulit berbelok, memperlambat atau mempercepat dan memudahkan berhenti. Bukan, malah biar lebih mudah berbeloknya ya. Yang B, kendaraan dapat berbelok, mempercepat dan memudahkan berhenti tanpa slip. Ya, ini ada kata tanpa slipnya, ini bisa jadi masuk, tapi tahan dulu. Yang C, kendaraan terhindar dari rem yang blong dan memudahkan berhenti tanpa slip. Terhindar dari rem yang blong, bukan ya. Terus yang D, kendaraan dapat berbelok, mempercepat dan memudahkan berhenti mendadak, bukan juga. Jadi jawabannya adalah yang B. Kendaraan dapat berbelok, mempercepat dan memudahkan berhenti tanpa slip. Ya, jawaban nomor 14 adalah yang B. Sekarang nomor 15. Perhatikan gambar pegas dan grafik yang menggambarkan perubahan gaya berat terhadap perubahan jarak pegas berikut. Jadi, gambar awalnya dia seperti ini. Ini udah posisi ditarik.
Kemudian dilepas. Ketika dilepas otomatis pegas ini kan mantul. Ya, mantul ke sana. Lah, ada perubahan di sini. Ini panjang mula-mulanya ya X, terus ini ada perubahan. Jadi awalnya notok sampai garis titik-titik ini, terus dia mantul ke sana. Ada perubahan jarak. Perubahan jarak itu disimbolkan delta X. Ini adalah perubahan jarak. Oke. Terus di situ ada simbol-simbol disimbolkan dalam bentuk grafik. Sorry. Mem jelaskan dulu di sini. Jadi grafiknya ini membacanya apa, bagaimana? Jadi X ini adalah jarak, sementara Y ini adalah gaya. Oke ya, ada jarak, ada gaya. Terus sudah diperoleh hasil seperti ini. Y sama dengan 2K plus 2. Lah, di soalnya, jika besarnya gaya Newton yang bekerja pada sebuah pegas adalah 3 Newton, maka besarnya konstanta. Konstanta ini apa? Ini loh, konstanta atau ketetapan. Oke, diingat-ingat ya, tadi kan Y itu adalah gaya. Nah, di sini jika besar gaya berat yang bekerja adalah 3 Newton, berarti 3 ini adalah Y. Ya, kita langsung masukkan saja. Y itu kan sama dengan 2K, itu maksudnya 2 dikali K plus 2. Y-nya adalah 3 Newton. 3 sama dengan 2 kali K plus 2. Kita jadikan satu yang sama. Jadi angka dengan angka dengan huruf nanti ya. Jadi di sini 3-nya tetap, 2 ini pindah ke sini. Karena dia pindah, maka positifnya juga harus berubah. Jadi negatif. 2 sama dengan 2 dikali K. 3 dikurangi 2 adalah 1. 1 sama dengan 2 dikali K. Berarti berapa K? Mem taruh di sini ya. Jadi Mem ulang lagi, 1 sama dengan 2 dikali K. Kan gini, berarti K itu adalah 1 dibagi 2. Kenapa bisa dibagi? Karena K pindah ruas ke sini. Kalau pindah ruas, maka simbol yang ada di sini ikut berubah. Kalau dia berupa penjumlahan, maka berubah jadi pengurangan. Kalau dia berupa perkalian, maka berubah jadi pembagian. Kayak gitulah. 1/2 itu nilainya sama dengan 0,5. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, semoga mudah untuk difahami ya. Kita lanjut ke nomor 16 sekarang. Oke, semakin maju dan berkembangnya kendaraan, maka kebutuhan akan bahan bakar dan energi semakin besar. Saat ini, manusia banyak yang bergantung pada penggunaan minyak bumi sebagai sumber energi, misalnya kendaraan dan membangkit listrik. Selain polusi yang ditimbulkan, harga minyak juga kian melambung sehingga butuh pemanfaatan sumber energi alternatif yang jumlahnya juga melimpah. Berikut ini manakah yang termasuk sumber energi alternatif? Oke. Energi alternatif itu berarti pengganti energi konvensional. Berarti energi alternatif ini digunakan untuk mengganti energi yang bersumber dari batu bara, dari gas alam. Ya, itu. Dari batu bara dan juga gas alam. Berarti yang tidak ada batu bara dan gas alam itu termasuk energi alternatif. Kita lihat yang A. Angin, air, dan batu bara. Karena ada batu bara jadi bukan. Yang B. Angin, gas, dan batu bara. Ada gas, ada batu bara. Ini juga bukan. Air, angin, dan matahari. Oke, masuk yang C. Kalau yang D, angin, gas, dan matahari. Gas bukan ya. Gas itu termasuk
energi konvensional, bukan energi alternatif. Ya, jadi yang termasuk dalam energi alternatif itu adalah air, angin, dan matahari. Oke. Sekarang kita ke nomor 17. Oke. Sekelompok murid madrasah di Surabaya ingin mengamati hilal pada bulan Juli. Jika diketahui posisi di Surabaya yaitu pada 7 derajat 15 lintang selatan, 112 derajat 45 bujur timur, maka kemungkinan bentuk hilal yang dapat diamati adalah walaupun di sini misalkan kok gambarnya seperti itu, kalian ndak usah bingung. Jika ini hubungannya dengan hilal itu artinya apa? Sebentar. Jadi hilal itu artinya adalah bulan sabit. Ya, bulan sabit. Lah, mem ini A sampai D bulan sabit semua. Khusus hilal ya, ini bulan sabitnya terjadi pada bulan baru. Jadi harus tahu fase-fase dari bulan. Kan kalau fase bulan itu ada bulan baru, kemudian ada bulan sabit juga di sini ya. Kemudian ada bulan perbani ya, ada bulan perbani. Ini kayak gini ya. Terus ada bulan perbani, ada bulan gembung. Bentuknya kayak gini ya. Lah, hilal itu bulan sabit di mana dia terjadi pada fase bulan baru. Ini kan bulan baru di sini. Berarti sebelum terjadi bulan baru, urutannya dia itu kan menuju ke sini. Ya, berarti dia posisi yang bulan berada di sini. Bentuknya adalah bulan sabit kayak gini. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 itu adalah yang D. Cukup diingat, jadi hilal itu dimanapun tempatnya dia bentuknya sama ya, yaitu bulan sabit, dan karena dia berada di fase bulan baru maka bentuk hilal itu adalah seperti yang D itu. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190. Di antara penciptaan bumi yaitu dengan menjadikan bumi tersusun atas lapisan-lapisan yang menyusunnya. Kulit terluar dari bagian bumi yang meliputi kerak dan bagian teratas mantel bumi yang mengakibatkan kerasnya lapisan terluar dari bumi disebut. Jadi kita bahas dulu. Kalau atmosfer itu bukan ya. Atmosfer itu nanti terdiri dari eksosfer, terdiri dari banyak sekali. Ya, kalau atmosfer ini bukan. Ini kan kalau di sini difokuskan meliputi kerak dan bagian teratas mantel bumi yang mengakibatkan kerasnya lapisan terluar dari bumi. Kalau biosfer itu apa? Biosfer ini mencakup, jadi bagian bumi yang terluar yang mencakup daratan ya, kemudian air serta udara, itu biosfer. Kalau eksosfer ini tempat adanya pesawat, itu di eksosfer. Terus ada litosfer. Litosfer itu apalah? Litosfer ini adalah bagian bumi paling luar atau yang berada di kulit bumi, atau nama lain kulit bumi adalah kerak bumi. Lah, sesuai dengan soal ya, yaitu meliputi kerak dan bagian teratas mantel, maka yang dimaksud di sini adalah litosfer. Ya, jadi nomor 18 itu lapisan penyusun kulit terluar bagian bumi itu adalah litosfer. Jawabannya adalah yang D.
Oke, lanjut nomor 19. Salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca akibat perbuatan manusia sendiri sehingga menimbulkan kerusakan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lah, pertanyaannya, pada proses efek rumah kaca, kalor akan terperangkap di bumi sehingga menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata bumi masuk, meningkatnya pelembab udara bukan, menurunnya suhu tidak mungkin ya karena ini kalornya terjebak jadi pasti semakin panas. Menurutnya kelembaban udara bukan juga. Jadi efek dari rumah kaca itu adalah meningkatnya suhu rata-rata bumi karena kalor itu tidak bisa keluar dari atmosfer ya, dia terperangkap di situ, makanya suhunya jadi panas. Jadi jawabannya yang nomor 19 adalah yang A. Lanjut terakhir nomor 20 di part 2 ini. Salah satu contoh zat padat adalah besi yang memiliki kekhususan dalam Al-Quran. Selain diabadikan sebagai nama surah Al-Hadid, yaitu besi, juga dikatakan dalam surat tersebut bahwa dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Di antara sifat zat padat adalah memuai. Alat yang biasa digunakan untuk menyelidiki pemuaian berbagai zat padat adalah karena ada kata pemuaian berbagai zat padat, maka jawabannya adalah mesin Brook. Ini. Loh, kenapa bukan bimetal? Kalau bimetal ini adalah dua besi yang saling diikatkan, yang saling dikaitkan. Nanti diukur di sini mana besi yang paling mudah melengkung terlebih dahulu. Itu pakai bimetal. Kalau termometer mengukur suhu. Kalau barometer ini untuk mengukur tekanan udara. Jadi untuk pengukur pemuaian berbagai zat padat adalah Munzenbroek. Jawabannya adalah yang D. Oke. Semoga bisa difahami sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.